قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وعلمكم في الدارين آمين. محبة الله والرسول وفضله. محبة الله ورسوله في الحديث كان من دعاء داود عليه السلام اللهم إني أسألك اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي ومالي ومن الماء البارد. كان بشر بن الحارث رحمه الله تعالى يقول اجتمعت في سياحتي برجل مجذوم أبرص أعمى وقد سرئ في الشمس والجمل يأكل لحمه. قال فرفعت رأسه من الأرض ووضعتها في حجري فلما أفق قال من هذا الفضول الذي يدخل بيني وبين ربي عز وجل فهو عزته وجلاله لو قطعني إربا ما ازددت فيه إلا حبا. اعلم أن كل من يحب في الله لابد أن يبغض في الله، فإنك إن أحببت إنسانا لأنه مطيع لله ومحبوب عند الله فإن عصاه فلابد أن تبغضه لأنه عاص لله وممقوت عند الله. ومن أحب بسبب فبالضرورة يبغض لضده. محبة الله والرسول وفضله. Sekarang kita membahas cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, wa fadluhu, dan kemuliaannya. Cinta kepada Allah wajib sebagaimana kita harus mencintai Nabi Muhammad SAW. Tentunya mencintai keduanya semestinya tanpa adanya syarat atau apapun. Akan tetapi watak manusia itu ketika mencintai sesuatu harus ada alasannya. Dan itu dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW di dalam hadisnya, ahibbullaha lima yaghdukum bihi min ni'ami. Cintailah Allah karena Allah memberikan kepada kalian kenikmatan-kenikmatannya. Dan kita tahu tidak ada satupun kenikmatan, walaupun itu kecil dan tidak terlihat, semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Dan kenikmatan yang diberikan Allah kepada hambanya tanpa hitungan, loss, sangat besar, sangat banyak, sehingga tidak ada satupun dan siapapun yang bisa menghitungnya. Sehingga nggak perlu capek kita berusaha untuk menghitung. Kalau sesuatu yang lain terkadang profesor atau doktor itu mencari untuk mengetahui. Tapi kenikmatannya Allah nggak perlu sudah. Yang besar kamu ingin mengetahui lebih dalam nggak masalah. Tapi kalau menghitung percuma. Kenapa? Banyak dan mungkin ada yang belum kamu bisa menghitungnya. Karena kamu tidak mengetahui secara detail. Karena itu Allah mengatakan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Tidak akan mampu siapapun itu menghitung kenikmatan-kenikmatannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga
Allah yang memberikan kepada kita bahkan tanpa kita mendahuluinya dengan meminta, maka mau tidak mau kita wajib mencintainya. Apalagi kita hidup tidak bisa tanpanya. Seseorang mau hidup tanpa Allah, gak bisa. Enggak, aku gak mau dengan Allah, mau dengan yang lain. Siapa yang lain? Yang lain itu bisa membahagiakan kamu dari Allah. Jadi kita gak bisa lepas dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu Allah sangat murka kepada seseorang yang mendapatkan kenikmatan darinya tapi melupakannya, tapi lalai darinya. Apalagi kenikmatan tersebut tidak digunakan sesuai yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalian kalau tidak kalau kalian mengkufuri kenikmatanku, maka azabku sangat pedih. Sangat pedih. Karena itu Allah memberikan alasannya kepada kita. Nah, kalian wajib mencintai Allah yang diajarkan Rasulullah. Kalian wajib mencintai. Kenapa? Kamu bisa melihat, kamu bisa berbicara, kamu bisa mendengar, kamu bisa mengetahui, kamu bisa ini, kamu bisa itu dari kenikmatan Allah. Dengan kenikmatannya Allah. Mau nggak mau? Mau tidak mau? Kalau seseorang memberikan kepada kita sesekali aja, sudah ada ketertarikan kita kepadanya. Apalagi kalau orang tersebut memberikan kepada kita berulang kali, dengan nilai menurut kita besar. Menurut kita besar. Kita sudah buka hati kita lebar-lebar untuknya. Kita buka lebar-lebar untuknya. Padahal orang itu memberikan kepada kita kalau dia ingat kita. Kalau dia ingat kita. Tapi kalau nggak ingat, ya nggak mungkin dia ngasih. Jadi kalau ingat, mungkin ketika ada orang lain yang dianggapnya lebih menguntungkan dari kita, dia akan meninggalkan kita, memberikan kepada yang lain. Tapi tidak dengan Allah. Allah memberikan kepada kita lebih besar, lebih indah dari apa yang diberikan siapapun kepada kita. Orang memberikan kita apa sih? Apa? Uang. Berapa? Rumah, tanah, motor, mobil. Berapa itu semua harganya? Dan bukan untuk waktu yang lama. Bukan untuk waktu yang lama. Sebatas tahunan atau puluhan tahun. Tapi Allah, dari sebelum kita lahir, dalam kandungan kita sudah mendapatkan kenikmatan Allah. Dalam kandungan ibu kita sudah mendapatkan kenikmatan dari Allah. Tanpa susah payah ibu kita membelikan pipa, selang untuk nyambung sehingga kita bisa mendapatkan minuman, makanan. Bahkan makanan, minuman semuanya diatur oleh Allah. Masuknya ke anak, yang dibutuhkannya, yang diperlukannya, yang nggak diperlukan dan lain sebagainya, ya atur sama Allah di dalam kandungan. Di dalam kandungan kita sudah mendapatkan kenikmatan Allah. Lahir terus, kenikmatan Allah kita dapatkan tanpa hitungan. Masa kita lebih mencintai selain Allah, padahal selain Allah tadi itu hanya memberikan kepada kita sewaktu-waktu. Seminggu sekali, sebulan sekali, setahun sekali, atau bahkan momen-momen tertentu. Tidak setiap saat kita bisa mencintainya. Allah setiap saatnya. Setiap saatnya memberikan kenikmatan kepada kita, kemudian kita tidak mencintainya. Atau bahkan belum tertarik untuk mencintainya. Belum tertarik untuk mencintainya. Loh ya apa coba?
Di mana coba akal kita? Sholat masih mikir yang lain, baca Al-Quran masih mikir yang lain, ini masih mikir yang lain. Kamu sholat menghadap Allah, kamu membaca Al-Quran kalamnya Allah, kemudian kamu lupa Allah dalam sholat, dalam membaca Al-Quran dan yang lain sebagainya. Loh, orang yang memberikan kepada kita sewaktu-waktu ketika datang, nggak lepas pandangan kita darinya. Telinga kita nggak lepas untuk mendengarkannya. Fokus, konsentrasi, hanya beberapa kali. Allah setiap saat. Makanya itu mencintai Allah ini semestinya tanpa ada syarat. Harus. Rasulullah membantu kita untuk mencintai Allah dengan apa? Mengingatkan kepada kita. Nah, kamu hidup dengan kenikmatannya Allah. Tanpa kenikmatannya Allah kamu nggak bisa hidup. Maka mau nggak mau kamu harus mencintainya. Rasulullah sama. Rasulullah memiliki jasa yang besar yang tidak bisa kita gantikan sebagaimana orang tua bagi anak, guru bagi santri murid. Gak bisa digantikan. Jasa mereka itu gak bisa digantikan dengan apapun. Dengan apapun. Anak bisa menggantikan jasa orang tua? Tidak. Dengan apapun. Tanpa meminta apapun orang tua kepada anaknya. Gak minta apa-apa. Bahkan orang tua pusing kepalanya, mumet, bahkan terkadang sampai kena jantung, stroke, gara-gara anak. Gara-gara anak. Ingin anaknya menjadi baik, ingin anaknya menjadi orang yang sempurna, ingin anaknya menjadi orang yang bahagia di kemudian hari. Memerintahkan mereka untuk belajar, memaksa mereka untuk menghafal dan yang lain. Tujuan satu toh, membahagiakan mereka. Tapi banyak anak yang nggak ngerti. Banyak anak menganggap hal itu adalah paksaan orang tua mengganggu kesenangan mereka. Salah. Padahal orang tua memaksa untuk kebahagiaan mereka ke depan. Untuk kebahagiaannya anak. Bukan untuk kebahagiaannya orang tua, tapi kebahagiaannya anak. Susah orang tua setiap saatnya mikir gimana anak ini bisa menjadi anak yang baik, anak yang sempurna, anak yang taat kepada Allah. Mikir. Kerja mikir, di rumah mikir, di luar itu mikir, dan yang lain sebagainya. Walaupun terlihat seakan-akan gak mikir. Walaupun terlihat seakan-akan gak mikir, tapi mikir. Mikir. Kalau orang anak nggak mikir wong tua, mikir senengi awake dhewe. Dia seneng nggak ngurus orang tuanya, butuh duit untuk main minta ke orang tuanya, nggak mikir dia orang tuanya itu punya atau nggak mikir. Yang penting dia dapat uangnya, yang penting dia seneng. Nggak mikir dia orang tuanya mikir untuk ini untuk itu, nggak mikir. Dan orang tuanya dengan mudah memberikan dan tidak pernah menyampaikan atau membongkar apa yang ada dalam pikirannya untuk kepada anak-anaknya. Begitu juga santri kepada guru, nggak bisa digantikan dengan apapun. Karena itu Imam Ali mengatakan apa? 1 huruf 1000 dinar nggak cukup. 1 huruf yang diajarkan guru kepada muridnya. Kalau murid tadi itu semestinya membayar 1000 dinar nggak cukup. Bukan puluhan ribu, bukan juga ratusan ribu, jutaan, nggak cukup untuk 1 huruf. Untuk 1 huruf. Walaupun nantinya muridnya lebih hebat, walaupun nantinya muridnya lebih alim, tetap guru nggak bisa digantikan jasanya, nggak bisa digantikan. Nah ini kalau muridnya belum lebih hebat dari gurunya, wis
mentang-mentang ke gurunya, yo iku luwih pinter berarti. Berarti dia yang menciptakan segala sesuatunya, hebat berarti itu. Itu namanya kualik sudah. Apalagi menghinakan gurunya atau bergabung dengan kelompok-kelompok orang yang membenci atau menghinakan gurunya. Hebat sudah murid seperti itu. Hebatnya luar biasa itu. Ngarepe gurunya ndak senyum apalagi luwih hebat itu wis. Padahal gurunya tidak pernah meminta apapun dari dia, nggak pernah mengharapkan apapun dari dia. Ini salah besar, karena itu nggak bisa digantikan. Begitu juga Rasulullah. Rasulullah kepada umat manusia, khususnya umatnya, nggak bisa kita gantikan apapun yang diberikan Rasulullah kepada kita, nggak bisa. Karena apa? Begitu besar yang diberikan Rasulullah kepada kita, sehingga nggak bisa kita gantikan. Kita wajib mencintai Rasulullah. Kenapa? Kita bisa tahu Allah kan dari Rasulullah kok. Itu aja sudah menjadi sesuatu yang besar yang nggak kita bisa balaskan dari Rasulullah. Nggak bisa kita balaskan. Itu aja sudah. Apalagi yang lainnya. Kenikmatan yang diberikan Allah kepada kita, ya, umatnya Nabi Muhammad SAW. Oh, tambah lagi mengenalkan kita kepada Allah itu. Itu sesuatu yang sangat besar yang kita bisa. Sehingga kita bisa tahu siapa yang harus kita sembah. Bukan seperti orang-orang jahiliyah, bukan seperti orang-orang yang kafir, sehingga mereka tidak mengenal siapa yang harus disembah. Tapi Nabi Muhammad mengenalkan kepada kita. Bahkan diajarkan untuk mentuhankan Allah, bukan mentuhankannya. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada kita untuk mentaatinya, untuk mengikutinya. Allah yang memerintahkan. Yang mengenalkan kita kepada Allah adalah Rasulullah. Nah, seperti itu. Seperti itu, sehingga kita mau gak mau harus mencintai Rasulullah untuk dapat mencintai Allah. Karena kita bisa mencintai Allah itu dengan ajaran yang telah diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa ahibbuni lihubbillah. Cintailah aku untuk mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah, di dalam hadis disebutkan, kana min du'ai Dawud alaihissalam, termasuk di antara doanya Nabi Dawud. Nabi Dawud dalam doanya beliau mengatakan, Allahumma inni as'aluka hubbaka. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu cinta. Jadi jadikan aku orang yang mencintaimu. Berikan cinta dalam diriku untuk mencintaimu. Wa hubba ma yuhibbuk, dan mencintai atau cinta kepada orang yang mencintaimu. Berikan aku cinta untuk orang yang mencintaimu. Wal amal alladzi yuballighuni hubbak, dan berikan aku amalan yang dapat menyampaikan aku menggapai cintamu atau mencintaimu. Berikan aku amalan yang dapat dengannya aku mencintaimu atau mendapatkan cintamu. Allahumma ij'al hubbaka ahab ilayya. Ya Allah, jadikan cintamu lebih aku cintai kepadaku daripada diriku, wa ahli keluargaku, wa mali dan hargaku, wa minal ma'il barid, dan dari air yang dingin, air yang seger. Mencintai Allah itu balasannya tidak nampak, sehingga untuk mencintainya itu agak berat, agak susah. Tidak dengan mencintai sesuatu kelihatan. Memang orang itu terkadang tertipu dengan yang terlihat daripada yang tidak terlihat. Padahal yang tidak terlihat itu lebih besar. Lebih besar. Yang terlihat itu hal yang kecil. Hal yang kecil, hal yang sedikit. Nah, Allah Subhanahu wa taala ketika menjelaskan tentang keutamaan ibadah dibangun waktu malam khususnya, Allah mengatakan apa? Apa dalam ayat Al-Quran?
ma ukhfiya lahum astaghfirullahaladzim. Apa? Ya Allah, Qurrata a'yunin apa? Jazaa'an bima kanu ya'malun apa? Hah? Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum. Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum. Tidak ada satupun yang mengetahui apa yang disembunyikan Allah untuk mereka dari balasan, dari kemuliaan. Apa yang disembunyikan? Apa di situ sebenarnya? Min qurri a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Min qurrati a'yun, dari sesuatu yang menggembirakan dan yang menyenangkan. Jadi Allah sembunyikan, tidak ada satupun yang mengetahui yang bakal diberikan Allah dari kesenangan, kebahagiaan sebagai balasan dari apa yang telah mereka lakukan. Berarti apa? Lebih besar, lebih membahagiakan. Kalau sekarang kita diceritakan tentang bidadarinya, kita diceritakan tentang keindahan surganya, sungainya, tentang makanannya dan lain sebagainya, sudah membuat kita ngiler, sudah membuat kita tertarik. Yang disembunyikan jauh lebih besar daripada itu. Apa? Gak mungkin kita bisa membayangkan sudah. Yang jelas lebih besar, lebih istimewa, lebih membahagiakan, lebih menyenangkan. Karena itu Allah mengatakan fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Dan Nabi Muhammad pun telah menggambarkan itu untuk kita, menggambarkan itu kepada kita. Ya. Katanya Nabi Muhammad apa tentang surga? La ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala. Katanya Rasulullah, kenikmatannya, kebahagiaannya nggak pernah terlihat mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, tidak pernah terlintas dalam hati siapapun. Nah, karena itu yang disembunyikan lebih besar, seperti yang dikatakan oleh sebagian ulama tentang keutamaan majelis ilmu. Keutamaan majelis ilmu ini kalau ditunjukkan, ditampakkan sama Allah, rebutan orang. Nggak ada majelis ilmu sepi, selalu rame kalau ditampakkan, kalau diperlihatkan. Kenapa? Mereka ingin mendapatkannya, ingin meraihnya. Padahal walaupun mereka nggak rebutan, dapat. Tapi digambarkan dengan rebutan. Kenapa? Begitu istimewanya sehingga semua orang ingin mendapatkannya. Masa pemberiannya Allah itu nunggu rebutan? Seakan-akan miliknya Allah terbatas. Enggak. Apa yang dimiliki Allah tidak terbatas. Tapi ulama tersebut mengatakan rebutan untuk meraihnya sampai sehingga akan saling bunuh-membunuh, itu hanya gambaran. Begitu istimewanya, begitu besarnya, sehingga orang itu dengan mendapatkannya seperti mau bunuh-membunuh. Karena itu yang di kantornya, yang di apartemennya, yang di istananya, yang di tempat kerjanya akan meninggalkan semuanya sudah menghadiri. Kalau apa? Nampak. Nah berarti apa? Yang tidak terlihat itu jauh lebih besar. Karena itu Nabi Daud meminta itu, karena wataknya manusia itu lebih tertarik dengan yang terlihat daripada yang tidak terlihat. Balasan yang terlihat itu lebih diminati manusia, padahal yang tidak terlihat itu jauh lebih besar. Sehingga beliau mengatakan apa? Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wal amal alladhi yuballighuni hubbak. Allahumma ij'al hubbaka ahabba ilayya min nafsi wa ahli wa mali wa minal ma'il barid.
Kana Bishr bin Harith. Bishr bin Harith. Beliau berkata, istama'tu fi siyahati bi rajulin majdzum abras a'ma. Pernah pada suatu perjalanan beliau duduk atau berkumpul dengan seseorang yang terkena penyakit lepra, buta, belang. Lepra, belang, buta, lengkap. Mudah-mudahan Allah menjauhkan kita dari itu semuanya. Lepra, belang, buta, seperti orang ayan di tengah panasnya matahari, seperti orang yang nggak sadar diri. Kemudian daging-dagingnya ini sudah dihinggapi oleh lalat dan semisalnya. Diangkat sama Imam Bishr bin Harith. Diangkat dari tanah kemudian ditidurkan di pangkuannya. Ketika sadar, orang itu ngomong, "Man hadzal fuduli alladzi yadkhulu baini wa baina rabbi azza wa jalla." Siapa orang yang ikut campur ini antara aku dan Allah? Orang ngelihatnya dia pingsan. Orang ngelihatnya dia tidak sadar diri. Ketika dia terbangun sadar, artinya saat itu mukhatabahnya, mukalamahnya dengan Allah terputus. Siapa orang yang ikut campur ini? Yang masuk antara aku dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan beliau bersumpah, fa izzatihi wa jalalihi law qata'ani irban masdatu fihi illa hubba. Sekalipun aku, demi Allah katanya, demi kemuliaannya, demi keagungannya, kalau aku dipotong, dicecel, apa namanya kalau dicincang, atau diapakan itu, mutilasi, kecil-kecil, mutilasi, dicincang, tidak akan tambah di dalam hatiku kecuali cinta. Jadi bukan tambah benci, melainkan tambah cinta. Jadi apa? Penyakitnya tadi, ini kecil. Jangankan penyakit itu, lepra itu kan berarti anggota tangannya atau kakinya itu kan hilang, merotol. Lah ini kata dia kecil. Ini bukan menambahkan aku murka kepada Allah, justru menambahkan aku cinta. Semakin habis, bahkan semakin dipotong-potong, aku yang ada tambah cinta. Kalau kita diuji berulang kali, akhirnya apa? Mental. Wah, tiba nih kok ini menjauh, menghindar. Mereka enggak. Orang yang cinta itu dipotong-potong, dihabisi, tidak membuat mereka tambah benci, justru membuat mereka tambah cinta. Ini orang yang cinta, sehingga dianggap orang yang menolong tadi itu fudul. Ini asik dengan Allah, fudul. Sehingga katanya law qata'ani irban masdatu fihi illa hubba. Nah, mudah-mudahan kita bisa mendapatkan atau memiliki cinta yang besar kepada Allah dan Rasulnya. Amin. Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jazallahu khairan sayyidan wa ibna sayyidin wa 'allamatan min ali tahal atayyibi ala jam'ihi qutban ya'ishu ijtima'uha
لنفع عباد الله من كل طالب بأجدادكم قد أظهر الله دينه وأشاره في شرقها والمغارب وأنتم بها من بعدهم تخلفونهم بإظهار دين الله معطي الرغائب فعل صالحا في غبطة وسعادة وعافية من كل بؤس ونائب وفي نعم تطرى وعز ورفعة تدوم على رام الحسود المجانب ولا زلت يا ابن الطاهرين موفقا ومحتاليا أسنى الهلا والمناكب ولا زال في إخواننا وربوعنا من العلوين الكرام المناسب ولا زال في إخواننا وربوعنا من العلوين الكرام المناسب كمثلكم يحيون سنة جدهم على العلم والتقوى وحفظ المراتب والحمد لله رب العالمين. الصلاة على أسعد مخلوقات سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون. اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون. اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر ذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل الكتر وذكر ربي وفقنا وفقكم لما ترتضي قولا وفعلا كرما ورزق الكل حلالا دائما وآخلات يا علماء نهضى بالخير ونفع كل شر. ربنا أصلح لنا كل شؤون وأكر برضا منك العيون واقضي عنا ربنا كل ديون قبل أن تأتينا رسل منون وافر واسر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تعالى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفا بكتاب في لنا شفاء وعلى الآل الكرام شرفا وعلى صحب المصابيح الغرار. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسار في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري أموري. اللهم يا عالم بحالتي ومطلع على سرائر ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بسبيل نجاتي في حياتي ومماتي. اللهم إني طامع في عطاك
راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أوليائك واسلك بي سبيل هداك والحقني بأسفياك اللهم أرسلني بمن يرسلني إليك واجمعني من يجمعني عليك وأرسلني من الأعمال الصالحة ما يجيب الأسل فلديك. محمد بن عبد الله وآبائي وإخواني من الأنبياء والمرسلين صلوات الله والسلام على مجمع أزواج رسول الله وأهل بيته وذريته وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والأرواح جميع الأولياء والصالحين والشهداء والمقربين والعلماء الآمنين والفقهاء والمحدثين والمفسرين وأئمة المجتهدين ومقلديهم وجميع مصنف الكتب النافعة خصوصا الإمام مجد الإسلام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي وأصولهم وفروعهم ومشايخهم ومدرمهم وحبهم ومتلقين بهم ولا رويزا واجر الله ذني سوزي ويدلا بن أحمد سنة على بن بدلا بن أحمد وسن البقيه المقدم محمد بن علي عليه وسن الشيخ عبد الله مسكر وابن سكران والإمام المخضار وإخوانهما والحبيب عبد الله إدريس وابن أبي بكر الدين والإمام فخر وجود الشيخ ابن بكر بن سليم وأخي بن سليم والحبيب أحمد بن محمد الحبسي شيخ بن عبد الرحمن بن معروف والحبيب يوسف بن عبد الحسني والشيخ سلطان بن عباس وعمر بن عبد الرحمن عطاء الشيخ بن عبد الله واشكر بن شاد وثليبات والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد وأصولهم وفروعهم من شيخهم من المحبين من المدركين بهم ولولا الحبيب جعفر بن شيخنا السقاف والحبيب عبد القادر بن حسين السقاف والحبيب عبد القادر بن قطب السقاف والحبيب عبد القادر بن أحمد السقاف والحبيب حسن بن أحمد بن والحبيب عيسى بن محمد السقاف والحبيب عبد الله بن أبي بكر السقاف وأصولهم وفروعهم من شيخهم من المحبين ومحب المدركين بهم والأرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين والأرواح جميع مشايخنا ومعلمين وذوي الحقوق علينا وأموات أهل هذه البلاد من أهل لا إله إلا الله وأحياء من أيام الدين بحقهم على الله والسلام عند الله أن الله يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويجعلنا من تأويل ويهدينا ليس سبيل ويرزقنا فهم النبيين ويحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين ويجمع قلوبنا التقوى ويحفظنا من كل هذا والربا ويقضي جميع دين الدنيا بالمسألة الآخرة بالمغفرة ويهب لنا ما وهبه لكم الرجال من علوم أعمال وأخلاق ونيات على هذه النية وعلى كل صالحة وعلى من وصل صلى ونعم الحمار وعلى من وما شيخنا وما قصصنا وما طلبنا وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد اللهم يا من بيده مقاليد الأمور كلها وإليه يرجو الأمر كله يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يفتح لنا فتحا قريبا اللهم اصلحني وذرية ورجال الحاجات كلها مقضية دينية ودنيوية وأخروية بجاه خير البرية اللهم لا تكشف لنا حال وبارك لنا في الأهل والمال والإيال وارزقنا من رزقك الحلال واكفنا من شر ما تأتي به الأيام والليال وصلى الله على سيدنا محمد النبي الإسلام الحمد لله رب العالمين.